semangat belajar, memperluas wawasan. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Kak Ida harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nah, hari ini bersama Kak Ida kita akan belajar buku tematik tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, yuk adik-adik kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Kak Hida akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf teks tulis. Yang kedua, melalui video ini, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Masih ingat kan adik-adik tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, Kak Hida ulang ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Nama lain gagasan pokok adalah ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Sedangkan nama lain gagasan pendukung adalah kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Lalu bagaimana ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca dengan seksama. Yang kedua, tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. Yang ketiga, kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir kalimat. Yang keempat, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Yang kelima, gagasan pokok atau ide pokok sama dengan ringkasan dari kalimat utama. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan lain sebagainya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kita akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Dengarkan Kak Ida cerita ya. Simak cerita Kak Hida ya tentang dodol Betawi Mak Salmah. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgayu Jakarta. Paragraf kedua.
Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dodol dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Sekarang buka buku paket halaman 130-132. Mari kita identifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang Kak Hida bacakan. Untuk paragraf pertama, kalimat utama berada di kalimat "Sebentar lagi kota Jakarta berulang tahun". Untuk gagasan pokok atau inti dalam cerita, yaitu kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan kalimat lainnya disebut gagasan pendukung. Setelah kita mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama, kalian dapat mencoba untuk paragraf kedua dan ketiga. Untuk selanjutnya, waktunya adik-adik berlatih. Simaklah cerita Kak Hida berikut ini. Kemudian, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Konsentrasi menyimak cerita yang berjudul Fahombo Batu. Paragraf pertama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kekebalan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, adik-adik, sekarang buka buku kembali halaman
148 sampai 150. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, semangat belajar, memperluas wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.